Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qawlan liridha'illahi ta'ala wa hadiyatan ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikati wal muqarrabin wa ila jami'it tabi'in wa ila jami'il ulama'i wal awliya'illahi inna kanu wa ila jami'il muhaddisin wal mufassirin khususan Syekh Imam At-Tabari wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Fakhruddin Ar-Razi wa Syekh Imam Al-Qurtubi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Syabuddin Al-Farhani wa Syekh Jalaluddin Asyuti wa Syekh Sulaiman Al-Jarman wa Syekh Imam Asy-Syafi'i wa Syekh Imam Asy-Syaukani wa Syekh Mahmud Al-Alusi wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Ahmad Mustafa Al-Marabi wa Syekh Habib Ibnu Asyur wa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wa Syekh Muhammad Syed Tantawi wa Syekh Wahab Asy-Syuhaili wa Syekh Muhammad Ali Asy-Syuhuni wa Syekh Quraisyah wa khususan Syekh Bisri Mustafa Rambang wa ila jami' masyayikhina wa masyayikhina Jami'ul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 208. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allaha 'azizun hakim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Ya ayyuhalladzina eling wong akeh amanu kang padha iman supaya sing alladzina udkhulu mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafatan hale kabeh wae wala tattabi'u lan ojo anut sapa sira kabeh khutuwati syaitani ing pira-pira langkah-langkahe setan. Innahu setuhune setan lakum marang sira kabeh iku aduun dadi satru mubinun kang pertelo. Fa in jalaltum mongko lamun kepleset sapa sira kabeh mimpa dima saking sawuse bayinah ja'askum nekani kum ing sira kabeh apa al-bayyinatu pira-pira keterangan mimpa dima ja'askum. Fa in salaltum mongko lamun kepleset sapa sira kabeh mimpa dima ja'askum saking sawise yen to nekani kum ing sira kabeh apa al-bayyinat apa sira kabeh anallaha setuhune Allah iku azizun zat kang menang hakimun tur kang wicaksana. Hal yang guruna ana toh ora padha ngenteni sapa si kaum
illa ayat tiahum kejaba yen to nekani hum ing kaum sapa Allah fi zulalin ing dalem pira-pira iup-iupan minal ghamami saking mendung wal malaikatu lan nekaaken siksa sapa ya si malaikat wa qudiya lan den putusaken apa al-amru perkara wa ilallahi lan marang Allah turja'u bakal den balekaken apa al-umuru pira-pira perkara. Utawa sahibun 210 ing zamane Kanjeng Nabi ana sebagian wong Yahudi kang mlebu Islam. Nanging dheweke isih ngegungaken dina Sabtu lan isih ora kersa dahar daging unta lan ngunjuk uang unta. Nuli ayat iki tumurun kang surasane sira kabeh supaya mlebu Islam kabeh miderek sekabehane syariat Islam. Ojo padha anut tindake setan, jalaran setan iku satru sira kabeh kang nyata. Lamun sawise sira kabeh padha tampa keterangan-keterangan kang terang, ing kono sira kabeh isih padha nyeleweng, ngertiya Allah Ta'ala iku zat kang kuwasa nyiksa tur wicaksana. Wong kang mlebu Islam nanging isih durung kabehan iku apa ngenteni temurune siksane Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Asbabun nuzul ayat ini, kalau ada asbabun nuzul mesti kita ceritakan. Akhraja Ibnu Jarir an Ikrimah. Ibnu Jarir, pakar tafsir, pengarang tafsir At-Tabari, itu meriwayatkan dari Ikrimah. Qala Abdullah bin Salam wa Sa'labah wa Ibnu Yamin wa Asad wa Usaid ibn Ka'ab wa Sa'id bin Amr wa Qais bin Zaid kulluhum min Yahuda. Jadi ada orang-orang jenenge niku Abdullah bin Salam, Sa'labah, Ibnu Yamin, Asad, Usaid ibn Ka'ab, Sa'id bin Umar, Qais bin Zaid, semuanya ini adalah orang Yahudi. Terus mereka matur marang Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yaumus sabti yaumun nu'azimuhu fata'na fal musibat fihi. Ya Rasulullah, dinten Sabtu itu hari yang agung, maka izinkanlah kami untuk mengagungkan pada hari Sabtu itu. Wa inna Taurata kitabu wa fata'na falnakim biha al-laila. Dan sesungguhnya Taurat itu adalah kitab Allah, maka izinkanlah kami untuk bangun malam untuk membaca Taurat. Kemudian turunlah ayat niki. Itu diceritakan tentang asbabun nuzul tentang kitab Lubabun Nukul. Enten meneh nggih serupa di Abdullah bin Salam wa ashabihi teng Jalalain itu dikatakan kata sinten. Wa nazala fi Abdullah bin Salam wa ashabihi lamma azam as-sabta wa qarahu al-qibla ba'dal Islam. Ayat ini diturunkan perihal mengenai seorang yang bernama Abdullah bin Salam dan para sahabat-sahabatnya, teman-temannya Abdullah bin Salam, yang mana mereka niku tasik memuliakan hari Sabtu. Dan mereka itu membenci unta setelah mereka masuk Islam. Dan ini orang-orang Yahudi asli tapi sudah masuk Islam, tapi dia masih mengagungkan hari Sabtu dan boten purun unta. Nah, Abdullah bin Salam ini
Anggone syarai tafsir Jalalain dan tafsir Asy-Syawi dikatakan tentang mriki aywakana min ahbaril Yahudi. Abdullah bin Salam ini adalah wong alime wong Yahudi. Karena dia wong alime wong Yahudi, gampangane kiai ini wong Yahudi, otomatis Abdullah bin Salam ini punya pengikut. Nah, pengikutnya dikata dan pengikutnya banyak yang masuk Islam. Nah, setelah mereka pengikut-pengikut Abdullah bin Salam ini masuk Islam, kali Abdullah bin Salam, terus mereka ini kulek dino Sabtu niku ihtaramuhu bitahrimi syaiti. Mereka memuliakan hari Sabtu, mereka melarang berburu pada hari Sabtu. Keterangan ya, orang Yahudi niku lek dino Sabtu kan gak oleh mancing, ya, orang oleh mancing. Akhirnya mereka ngakali dino Jumat dipasang jolo, dino Minggu dicukup iwani. Mereka memuliakan hari Sabtu. Akhirnya Abdullah bin Salam ini buatan kurun berburu juga ketika hari Sabtu. Karena fi syar'i Musa, seperti halnya pada syariatnya Nabi Musa. Jadi dino Sabtu buatan orang yang bergawe itu buatan angsal, orang yang dulu. Terus mereka wakarohu al-ibilah, mereka juga membenci unta. Karena apa? Haitsu harramu akal wa syaraba albaniha. Mereka itu juga mengharamkan memakan daging unta dan meminum susu unta. Jadi nanggone syariat Nabi Musa, unta itu ternyata boten asal dimakan dagingnya, boten asal diombe susunya. Nah, ketika masuk Islam, mereka ini masih boten purun mangan unta mek ngombe susu unta. Akhirnya turunlah ayat niki, ya ayyuhalladzina amanu, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu semua ke dalam Islam secara keseluruhan. Nah, yang menarik, hampir semua tafsir niku mengatakan bahwasanya ayat ini memang diturunkan perihal mengenai Abdullah bin Salam dan beberapa sahabatnya. Tapi tentang tafsir Ibnu Katsir niku dijelaskan seperti itu. Wa fi dzikri Abdullah bin Salam ma'aha ulai nadhur. Tentang Abdullah bin Salam disebut di ayat niki dan beberapa sahabatnya itu kebenarannya perlu dipertimbangkan lagi. Sebab nopo? Idza ba'utu ayyastadira fi iqamati sabti wa huwa ma'atamani imanihi yatahaqqaqu nasqahu wa raf'ahu wa badlanahu wa ta'bidu anhu bi ayatil Islam. Abdullah bin Salam ini adalah seseorang yang imannya sempurna. Sadarinya Kanjeng Nabi diutus, itu Abdullah bin Salam sudah tahu nanti akhir zaman akan datang Nabi yang bernama Muhammad dengan punya ciri-ciri seperti ini. Jadi imannya itu sudah sempurna. Dan itu bakal ngerti Nabi Muhammad bakal datang dengan mempunyai ciri-ciri seperti ini, karena dan ini yang ini wong Yahudi kepada yang sing lurus, dan ini seperti Nabi Muhammad bakal teko, sempurna imannya. Terus hari Sabtu itu sudah dirasah, sudah dihapus. Kemuliaan hari Sabtu itu sudah dihapus, sudah diangkat, sudah dibatalkan dan diganti dengan hari raya Islam, yaitu hari Jumat. Jadi mengenai Abdullah bin Salam kok disebutkan ayat ini terus Imam Ibnu Katsir ini perlu dipertanyakan. Sebab Abdullah bin Salam ini adalah orang yang sempurna imannya. Dari Nabi diutus itu Abdullah bin Salam sudah tahu kalau nanti akan ada Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Tapi mengapa kok nopo Bismillah Islam kok tasik mengagungkan hari Sabtu dan boten purun mangan unta, itu perlu dipertanyakan menurut tafsir Ibnu Katsir. Tapi apapun kabeh menurut Abdullah ayat ini dari damel Abdullah bin Salam, tapi ternyata ada yang mempertanyakan kebenarannya. Belum tentu benar lagi kita Abdullah bin Salam. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini umumnya ayat
yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu niku rata-rata itu adalah ayat Madaniyah, ayat yang turun di Madinah ketika Nabi sampun hijrah. Sedangkan lafaz yang ayat yang diawali dengan ya ayyuhan nas iku rata-rata turun di Mekah. Walaupun boten saged didadekno patokan, tidak bisa dijadikan patokan, tapi umumnya seperti itu. Dan yang terjadi di ayat ini seperti itu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, ayat niki turun tenggone Madinah. Lanjut dengan ayat udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu semua fis-silmi kafah secara keseluruhan. Lafaz asilmi teng ayat niki, ulama ini berbeda pendapat. Jadi menurut tafsir At-Tabari, lafaz asilmi teng ayat niki ulama berbeda pendapat. Di mereka dikatakan ikhtalafa ahli takwili fi makna silmi fi hadzal mawdi'i. Ulama ahli tafsir itu berbeda pendapat tentang sing dimaksud asilmi teng ayat niki. Faqala ba'dhum maknahu al-Islam. Menurut sebagian pendapat ulama ahli tafsir, yang dimaksud asli tentang ayat ini adalah Islam. Wa qala akharun, menurut pendapat ulama yang lain, bermakna dzalika udkhulu fit ta'ati. Menurut ulama yang lain, udkhulu fis silmi itu maksudnya udkhulu fit ta'ati. Masuklah kamu ke dalam ketaatan. Jadi visil ini tentang ayat ini saged dimaknani Islam, saged dimaknani ketaatan. Begitu juga mocone niku saged diwaca kasroh sini, saged diwaca fathah sini. Jadi saged diwaca udkhulu fisilmi, saged diwaca udkhulu fisalmi. Kedua-duanya benar. Terus saged diwaca udkhulu fisalmi, saged diwaca udkhulu fisalmi, fisilmi. Kafah niku maksudnya jami'an, kabeh keseluruhan. Jadi maksudnya nopo? Jadi maksudnya mereka itu diperintahkan untuk mengamalkan semua cabang iman dan syariat Islam yang banyak sekali dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi kalau ayat niki hitopnya itu adalah untuk orang-orang yang beriman, kalau hitop ayat niki ditujukan kepada orang-orang yang beriman, itu dikatakan tengriki tenggoni tafsir Ibnu Katsir dikatakan lek hitopnya ayat ini adalah orang yang beriman, maka masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Jangan campur adukkan dengan ajaran agama lain. Niku maksudnya ahli kitab. Jadi kalau hitop ini ditujukan kepada orang-orang ahli kitab, orang-orang yang masuk Islam, orang-orang kafir yang masuk Islam, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, lek awak muslim Islam, maka masuklah Islam secara keseluruhan. Gak usah makai mencampurkan dengan agama-agama yang dulu. Jangan. Lek hitopnya niku artine ayat ini ditujukan kepada orang yang sudah Islam, maka kerjakanlah seluruh ajaran yang diajarkan oleh Islam. Jadi yo sholat, yo poso, yo zakat, semuanya kerjakan. Ojo sebagian dikerjakan, sebagian gak dikerjakan, seperti halnya orang-orang yang sekarang terjadi di zaman sekarang. Pas wae Ramadan, kan orang Islam tapi ternyata tak poso. Jadi mereka mengerjakan sebagian perintah Allah, tapi tidak mengerjakan sebagian yang lain. Jadi udkhulu fisilmi kafah. Lek damel wong sing wis Islam, yo kerjakan, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, nanti kerjakno kabeh ajaran-ajaran Islam itu apa saja. Panjang boten mampu poso, boten nopo-nopo. Tapi kudu dikoto, kecuali lek yang sing sampun sepuh sangat boten bisa poso langsung bayar fidyah boten nopo-nopo. Semampunya berbuat, mengerjakan kewajiban itu semampunya. Boten mampu sholat ngadeg saged lenggah, tapi sing penting kudu
sholat. Lanjutan ayat, wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Maksudnya apa? Kerjakanlah semua ketaatan dan jauhilah apa yang diperintahkan oleh setan kepada kalian. Penggoni surah Al-Baqarah ayat 129 Gusti Allah dawuh, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian berbuat jahat dan keji dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kalian ketahui. Jadi jangan ikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Kalau sampun matur, mungkin ini tentang awal-awal dhisik bahwasanya setan itu bukan makhluk. Setan itu adalah sifat. Dhisik nanti kula terangkan. Syaiton itu dari kata syatona. Maknanya niku syatona niku maknanya niku adoh. Sebab syaitan itu jauh dari rahmat Allah. Syaitan itu menjauh dari kebenaran. Dari kata syatona. Atau bisa juga dari lafaz syato, sin alif to. Maknanya yang melakukan kebatilan, atau maknanya bisa juga terbakar. Dan ini syaitan itu adalah sesuatu yang melakukan kebatilan atau sesuatu yang terbakar. Nah, syaitan itu bisa dari golongan jin dan bisa dari golongan manusia. Jadi orang ngomong kok ngejaki awak dewi semakin menjauh dari kebenaran, semakin menjauh dari rahmat Allah, berarti wong itu termasuk syaitan. Karena syaitan itu bukan makhluk. Sing makhluk niku jin, sing makhluk niku iblis. Lek syaitan banyak teng Al-Qur'an menunjuk syaitan itu adalah bisa manusia bisa jin. Bisa manusia bisa jin. Makanya teng ayat niki wala tattabi'u khutuwati syaiton, yo ojo ikuti bisikan-bisikan jin atau bisikan-bisikan manusia yang membuat kamu menjadi jauh dari Allah. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Lanjutannya ayat, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapapun setan itu, baik setan dari golongan manusia atau dari golongan jin, yang jelas setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Pun kita lanjutkan. Fa'in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepada kamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Penggone tafsir Al-Qurtubi, tentang tafsir Al-Qurtubi dikatakan teng mriki maknane zalaltum, fa'in zalaltum tancing kata zalalah wa asus zalali fil qadami. Aslinya lafaz zalal itu fil qadami, tergelincir di dalam langkah. Qadam ini langkah, qadam ini salah satu makna qadam ini langkah. Jadi langkah kaki terus gampangane cara bahasa Jawa itu kepleset. Maka maknane manusia kepleset teng mriki. Memang kalau kepleset. Jadi zalaltum itu makna asalnya itu terpleset dalam langkah terus terpleset, telapak kaki, tergelincir bahasa Indonesia ini. Tergelincir dari napo? Kalau ini dikatakan aitanah, tergelincir dari jalan istiqomah, tergelincir dari jalan istiqomah. Mimba dimaja ajkumul bayyinat, sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran. Apa maksudnya bukti-bukti kebenaran? Lek ayat niki didamel tiyang sing
nopo sing beriman bukti-bukti kebenaran teng mriki sing dimaksud adalah mukjizat wa ayatul Quran. Ayat ini maksudnya didamel orang-orang yang beriman. Maksudnya nopo? Tenggone ayat Al-Quran sudah jelas dikatakan sholat itu wajib, puasa itu wajib, zakat itu wajib, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pun jelas tentang ayat Al-Quran seperti itu. Kok orang wong Islam gak ngelakoni sholat, gak ngelakoni kepleset, gak ngelakoni poso, berarti wong itu kepleset. Maksudnya ini rumah. Dia sudah tahu jalan kebenarannya, jalan kebenaran itu berupa ayat-ayat Al-Quran. Kok gak gelem nglakoni apa sing njenenge ayat Quran, berarti wong iku kepreset. Lah nek wis kepreset, lanjutane ayat fa'lamu annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu ayat niki ditujukan kepada orang yang beriman. Ayat ini ditujukan kepada orang ahli kitab, ini kayak mana? Kalau ayat ini fa'inkan al-khitabu li ahli kitab ini fal bayyinatu ma warada fi syar'ihi min al-i'lami di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ta'rifi bi. Ayat ini khitabnya adalah orang-orang ahli kitab, maka bayyinatnya, bukti-bukti kebenarannya itu adalah apa yang ada di dalam agama mereka, yaitu pengetahuan tentang Nabi Muhammad dan pengenalan tentang Nabi Muhammad. Jadi tenggoni kitab mereka, tenggoni Taurat dan Injil, sebenarnya itu sudah dijelaskan tentang itu bahwasanya nanti pada akhir zaman itu akan datang Nabi yang bernama Muhammad. Itu sudah dikenalkan tenggoni kitab mereka. Kok mereka gak gelem ngakoni, berarti mereka terpleset. Lalu terpleset, lanjutannya ayat fa'lamu annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, lewat ayat niki tentang tafsir Al-Qutubi dikatakan wa fil ayati dalilun ala anna uqubatal alimi bidzambi a'zamu min uqubatil jahili bi. Lewat ayat ini dijadikan dalil bahwasanya hukuman bagi orang alim, hukuman bagi orang alim yang disebabkan oleh dosa-dosanya itu lebih besar daripada hukuman bagi orang-orang yang bodoh. Lo jelas dong ya. Enten sebuah aliran sesat, misalnya mau. Enten sebuah aliran sesat. Misalnya sing pulau nate Semerat, lo pernah ada konco, itu pernah mengikuti aliran sesat. Kalau 5 waktu betul wajib, sing wajib namun tahajud, sholat bunyi. Itu konco lo nanti pernah ikut. Lah, lek ono aliran sesat kayak ngoten, hukumane pemimpine iku luwih gede timbangane hukumane anggotane. Sebab pemimpin ini mesti ngajak marang kesesatan. Anggotanya masih mboten ngerti, masih wong bodoh, gak ngerti, tapi dia tetap kena hukuman. Jadi orang-orang yang tersesat karena kebodohan wong gak ngerti atau kebejo, itu mereka tetap kena hukum, tapi hukumannya tidak sama dengan para pemimpinnya. Jadi wong-wong sing kena aliran-aliran sesat ini sebenarnya mereka juga bersalah. Tapi hukumannya seje karo pemimpinnya. Lanjutannya tadi dikatakan wa man lam tablughu da'watul islami la yakunu kafiran bi tarki syar'i. Dan orang-orang yang belum sampai dakwah Islam nang wong niku, maka dia tidak dihukumi kafir walaupun dia tidak menjalankan syariat-syariat Islam. Misalnya Amazon, misalnya benar-benar terisolasi dari dunia luar, gak ono teknologi masuk, gak ono wong iso mlebu, atau nang hutan sing terpencil di belum ada dakwah masuk Islam nang niku, maka orang-orang sing belum kemasukan dakwah Islam dia tidak dihukumi kafir, masih gak sembahyang. Ini gimana?
Misalnya ono nang pelosok-pelosok gurung ono dakwah mlebu nang niku. Wong cek muda, cek gurung mengenal peradaban misalnya dia gak sembahyang, gak poso, tapi karena dia tidak pernah mengenal dakwah Islam, maka dia tidak dihukumi kafir. Inilah bijaksananya Allah. Kan itu beri dikatakan fa'lamu annallaha azizun hakim. Allah itu yo aziz, Allah itu yo hakim. Allah itu perkasa, Allah yang bijaksana. Jadi lek ono wong nopo namine tersesat niku mang baru aliran sesat. Allah aziz. Allah aziz. Allah akan menghukum mereka semua. Aziz, perkasa. Contoh mana nggih? Wong kafir terus dia mlebu Islam. Orang yang masuk Islam setelah dia beragama selain Islam sebelumnya, itu ketika dia masuk Islam, boten wajib qadha sholat, boten wajib qadha poso. Jadi orang umur swidak ket mlebu Islam, ini boten wajib qadha, boten wajib qadha sholat, boten wajib qadha poso. Dia langsung mari syahadat, dia pun mboten mawon, wis baru nglakoni syariat Islam, baru melakukan ibadah-ibadah wajibnya. Itu hakimnya Allah, bijaksananya Allah. Tapi lek ono wong murtad, wong Islam marno metu teko Islam, marno mlebu Islam meneh, maka Allah aziz. Allah tetap mewajibkan bagi orang yang murtad terus mlebu Islam meneh untuk mengqadha semua sholat dan puasa yang ditinggal, termasuk zakat. Itu aziznya Allah. Tidak ono wong murtad mau mlebu Islam meneh, maka apa ibadah yang diwajibkan, sing wajib terus ditinggalno, iku kudu diqadha kabeh. Begitu juga terhadap orang yang bertaubat. Misalnya mau di antara kula panjenengan ono sing ketika enom gak karuan mursali, gak karuan nakali, gak kenal musola, gak kenal masjid, sobo, misalnya sobo terminal atau nopo, sehingga ketika masa muda itu tidak mengerjakan sholat sekian tahun. Misalnya kan ono ngoten niku. Gak poso sekian tahun, misalnya SMA sampai umur 40 boten sholat, boten poso. Terus umur 40 nemu hidayah, akhirnya tobat. Maka ketika dia meninggalkan sholat, puasa, zakat sekian tahun namanya, misalnya SMA sampai umur 40, itu tetap wajib diqadha kabeh. Wajib. Boten sakit sampai ngomongin Allah Maha Pengampun kok, Allah Ghafur wis pasti diampuni, boten sakit. Dalam hal ini Allah menampakkan aziznya, Allah perkasa. Jadi Allah tetap mewajibkan mengqadha apa saja yang pernah kita tinggalkan ketika kita di masa-masa sesat, misalnya di masa-masa gelap. Jadi kita tetap mengqadha, harus mengqadha apa saja yang pernah kita tinggalkan. Sampai kapan? Sampai yakin nek sampun lunas gampangane. Sampai yakin nek wis mari kabeh. Kula boten seperti, kula biyen bakal pinten taun. Sak yakine. Terus kula biyen niku pernah ngeramut lari-lari sing mursal-mursal ngoten niku. Kula menerapkan ya tentang arek biyen niku. Jadi awakmu saben mari sholat, iku sholat qadha maneh. Nek misale awakmu biyen SMA nakali, berarti 3 tahun, ya 3 tahun iku qadha terus. Itu yang saya ajarkan ke teman-teman biyen niku. Biyen penyelenggara sembahyang kok apa? Poso apa mana? Jadi itu tetap harus diqadha. Jadi fa'lamu annallaha azizun la ayyatiyahu wa fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amru wa ila Allahi turja'ul umur. Tiada yang mereka nantikan pada hari kiamat melainkan datangnya Allah dalam naungan awan dan malaikat, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Ayat niki, sing dimaksud ayat niki, teng ayat niki, sing dimaksud
sing dimaksud mereka hal yang zuruna, apakah mereka tidak melihat atau apakah mereka tidak menantikan ya. Itu sing dimaksud adalah pengguna tafsir Al-Qurtubi dikatakan at-tabiqina ad-dukhula fis-silm, yaitu orang-orang yang meninggalkan tidak mau masuk Islam. Jadi wong-wong sing gak gelem masuk Islam itu dikatakan illa ayyatiyahumu wa fi dhulalin minal ghamami wal malaikah. Lek kita maknani letter ayat iki, illa ayyatiyahumu wa fi dhulalin minal ghamam. Lek kita maknani sesuai harfiah huruf, maka terjemahnya seperti itu. Melainkan datangnya Allah dalam naungan awan. Jadi illa ayyatiyahum, melainkan datang kepada mereka. Siapa yang datang? Allah. Bi dhulalin minal ghamam, dalam naungan awan. Dalam naungan awan. Jadi ayat ini tafsir Al-Qurtubi dikatakan tadi. Menurut Ibnu Abbas, wa qala Ibnu Abbas fi riwayatin Abi Shalih, hadza minal maktumi alladzi la yufassiru wa qad sakata ba'dhum an ta'wiliha wa ta'awwalha ba'dhum kama dzakarna. Ayat niki menurut tafsir Al-Qurtubi dikatakan adalah bagian dari rahasia yang tidak dapat ditafsirkan. Jadi ada ulama yang memaknai ngoten mawon, tapi ada yang mentakwil. Jadi lek dimaknani harfiah, berarti Allah itu teko dalam naungan awan. Lah itu menurut akidah itu nggak boleh. Jadi Allah kok teko nanggone setelah awan datang. Kok kita membayangkannya kan akhirnya bermacam-macam. Nah itu makanya tengah berikut dikatakan ini adalah ayat yang sulit untuk ditafsirkan. Jadi tidak perlu ditafsirkan. Ini dimaknani nopo anane mawon. Tapi ada yang mentakwilkan. Maksudnya Allah datang ini nopo? Yang datang itu siksanya Allah. Jadi yang datang itu adalah siksanya Allah. Tapi tengah ayat ini illa ayyatiyahum, melainkan datang kepada mereka Allah fi dhulalin minal ghamam, dalam naungan. Jadi teng tafsir Al-Munir ya, dikatakan min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamsilin. Wis dimaknani apa ono ni, gak usah direko-reko, gak usah dibayangno, gak usah diserupakan dengan makhluk. Jadi orang-orang salaf niku meneng wis ayat itu wis meneng ngoten mawon. Atau ada yang mentakwili siksane Allah sing teko. Siksane Allah sing teko. Dan siksanya Allah itu datang menurut cerita memiliki wal malaikat. Kalau malaikat kan bisa dibayangkan. Malaikat datang karena malaikat itu berupa jisim. Malaikat, Allah kan nggak bisa dibayangkan. Ya kok Allah teko, kan nggak bisa dibayangkan. Tapi malaikat datang kan bisa dibayangkan. Jadi ayat ini banyak angel tafsirannya sampai dikatakan hadza minal maktumi alladzi la yufassiru. Ayat niki adalah ayat yang dirahasiakan yang tidak bisa ditafsirkan. Jadi sebenarnya bisa ditafsiri aneh-aneh wis pokoke nggih bisa ditakwil maksudnya siksane Allah sing teko. Utawa nggih Allah sing teko tapi boten bisa dibayangno sing aneh-aneh. Boten bisa dibayangno sing aneh-aneh. Iki saged dimaknani nopo onone nopo ayat saged ditakwil siksane Allah. Dan itu datang bersama malaikat wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur, dan diputuskanlah perkaranya dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Jadi maksudnya nopo tenggoni tafsir Ibnu Katsir dikatakan yaumal qiyamati di fasli qada'i bainal awwalina wal akhirin, diputuskannya nopo bagi manusia yang awal sampai manusia yang akhir. Fayat zikula amil di amali, maka setiap amal akan dibalas sesuai dengan amalnya. In khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Lek amal api maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan, lek amal elek maka dia akan mendapatkan balasan keburukan. Nah, teman-teman ini diceritakan hadis yang sangat panjang, hadis yang sangat panjang tentang
Waktu dia amru wa ilallahi turja'ul umur. Ini hadis saking Abu Hurairah. Hadis ini menceritakan tentang Asyur. Asyur itu sangkala rompet sing di lopos sing di surat sebul sampai malaikat Isra. Itu hadisnya sangat populer, semuanya hampir semua kitab ustaz menceritakan hadis ini. Kejadiannya belum terjadi, tapi itu sudah diceritakan oleh Allah, diceritakan oleh kanjeng Nabi bagi Allah. Jadi menurut ketika hari kiamat kabeh menungso itu bakal njaluk syafaat nagone Allah melalui para nabi-nabi ini. Kabeh marang Nabi Adam boten saged maringi syafaat. Sampai pada nabi-nabi selanjutnya, sampai ketemu marang Nabi Muhammad. Barang ketemu Nabi Muhammad, terus kanjeng Nabi matur fa idza ja'u ilaihi qala ana laha. Aku langsung iso ngekei syafaat, Jadi intine teng ngaji niki kula panjenengan sedaya, amal yang kita perbuat selama hidup di dunia niku mboten saged dijagakno gawe oleh surga. Amal yang kita kerjakan niku mboten saged dijagakno, mboten saged jagakno amal. Kita niku jagakno syafaat. Hadisnya pun kuat hadis seperti itu. Hadisnya sangat panjang ini. Yang dijagakno kita niku memenang kiamat namun syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo niku kula ngelingno awak kula lan kula ngelingno panjenengan sedaya. Karena amal kita niku tidak bisa menjamin keselamatan kita nanti akhirat nanti. Yang menjamin adalah syafaat kanjeng Nabi. Maka perbanyaklah sholawat kita kepada kanjeng Nabi. Sing akeh maca sholawat paling titik lek dina Jumat niku 300 paling titik ini seperti itu. Jadi kula panjenengan kudu paling titik 300 paling titik lek iso 1000 atau lebih dari ini. Jadi alhamdulillah kalau ini sadari poso ini beberapa teman niku ngadakno sowan tenggone salah setunggalnya teng Yai Hanan Abdul Hanan Maksum teng kewagian mriku. Pada waktu niku diijazahi mau sholawat nariah ping 4.444 tapi secara jamaah. Alhamdulillah beberapa konco saking mushola tambak jemur niku ngamalaken niki. Terus kula teng mriku niku lek malam Jumat pon niku maos sholawat nariah bareng-bareng. Ketemune 4.444. Umpama kula sampeyan boten saged paling tidak lek malam Jumat jangan pernah kurang membaca sholawat kurang dari 300. Insya Allah enteng. Sallallahu alaihi Muhammad sampun cekap. Itu 300 minim lho niku 300. Kudune iso. Sebab sing kita nantikan teng hari kiamat nanti itu adalah syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi lewat keterangan ayat niki kula panjenengan sedaya besok angsal syafaat saking Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Cekap semanten mugi-mugi tadi keterangan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair min ahli sholawat wa la taj'alhum min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.